Nah, untung saya jalanin PTBS gitu. Untung saya dulu ngingetin ke kamu supaya backup income. Bisnis ini bisa nge-backup income kamu. Jadi ketika bisnis kamu atau usaha kamu atau kerjaan kamu udah nggak normal dan kan tiba-tiba ada masalah, insya Allah PTBS jadi peluang untuk membackup penghasilan. Nah, itu alasan pertama kenapa saya terus jalanin bisnis ini. Yang kedua, inflasi, Pak. Nah, ketika saya lihat PTBS ya, ini menawarkan aset kekayaan yang begitu besar gitu. Nah, kalau saya jalanin serius, wah insya Allah nih. Makanya kita kasih tahu nih ke member kita, ke teman kita, ke saudara kita ya, yang berjuang bersama kita. Ingat, harga tanah nggak bakal turun, naik terus. Dan nggak akan nunggu kita punya duit untuk beli rumah. Nah, harga 1 miliar tahun ini sama tahun depan beda. Harga bahan pokok tahun ini sama tahun depan beda. Nah, pertanyaannya penghasilan kita tahun ini sama tahun depan beda nggak? Selamat datang di channel Giansa Putra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Oke, sekarang mau sesi tanya jawab. Boleh yang di sini penonton, ini ada penonton bayaran banyak. Nggak dibayar deh, dibayar sama PTBS. Nah, di sini juga ada tim saya yang nggak ikut, yang nggak bisa ikut karena berhalangan, mungkin nyari prospekan. Nah, saya ajak video call. Siapa yang mau nanya nih? Ke Kang Dani atau Kang Dodi, terserah. Bebas. Bang Hidayat, boleh nanya apa? Yang keras, Pak, suaranya, Pak. Oke, dengar. Dengar, oke. Oke, salam kenal Kang Dani. Karena kita baru berjumpa, baru kenalan, baru kelihatan wajah saya dengan Kang Dani juga. Kalau Kang Dani udah dikenal orang, udah tahu, tapi Kang Dani belum tahu dengan saya karena baru ketemu hari ini gitu kan. Jadi perkenalkan, nama saya panggilnya Hidayat. Saya PNS aktif di Provinsi Jambi. Nah, saya bermain multi level marketing ini dulu saya mantan aplikasi pulsa Paytrend dulu. Jadi saya mantan Paytrend, Kang Dani juga mantan Paytrend. Saya tahu mitra-mitra Paytrend banyak lari ke eco racing. Nah, ini Kang, saya mau menanyakan tentang yang pertama kan, perjuangan untuk menuju sukses itu tidak dengan usaha aja, ada namanya marketing langit. Nah, marketing langitnya Kang Dani ini apa yang dilakukan? Biasanya kan kita ada amalan, ada yang kita lakukan itu. Itu yang pertama. Pertanyaannya ada 4 Kang. Oke. Ya, ada 4 pertanyaan. Mau jawab satu-satu atau ditanyain semua langsung? Semua aja langsung, nanti dijawab langsung. Oke, boleh. Yang kedua nih Kang Dani ini kan udah terkenal ya, udah ibaratnya kalau orang pasti Kang Dani udah tau lah, anak muda yang luar biasa ya, yang memiliki semangat yang luar biasa, yang kalau itu nggak diragukan lagi lah untuk kerja kerasnya. Nah, ini saat Kang Dani melakukan prospek, adakah Kang Dani merasakan penolakan setelah melaksanakan kesuksesan ini gitu loh? Ini sudah sukses ya, ibaratnya udah kenal. Terus ada nggak mengalami penolakan oleh calon mitra Sekarang saat atau yang prospek? dulu, Itu yang kedua. Pak Hidayat, pertanyaannya versi Kang Dani sekarang atau versi Kang Dani pas memulai? Gimana? Penolakannya itu versi Kang Dani pas pertama daftar atau Kang Dani pas memulai, pas sudah jadi yang sekarang? Sudah sukses Oh, ini, sukses. sudah sukses. Oke. Terus yang ketiga pertanyaannya Kang Dani, ini Kang Dani kan banyak ya jaringannya banyak nih, sudah sampai ribuan, ratusan. Dari jaringan itu kan perlu pembinaan, bimbingan supaya jaringannya itu tidak stagnan, jadi bisa berkembang terus. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, saat pembinaan jaringan itu Kang Dani, semuanya kan ada yang online, ada yang offline. Menurut saya semuanya bagus kedua-duanya. Tapi dari dua yang bagus itu, pembinaan yang paling bagus antara online offline itu, kalau Kang Dani pilih yang mana gitu? Itu aja.
Ini yang pertanyaan ketiga. Ada lagi yang pertanyaan, ada satu lagi, keempat. Pertanyaan keempat ini, Kang Dani ini saat mengerjakan bisnis ini, kan kalau saya kan kerja di PNS ini habis waktu kan 8 jam. Fokus ya, saya 21 tahun kerja di PNS ini 1 hari 8 jam. Nah, Kang Dani menggarap bisnis ekoracing ini, waktu yang diluangkan untuk supaya maksimal itu berapa jam sehari Kang Dani kerjakan? Itu aja Kang, pertanyaan. Terima kasih Kang Dani. Oke, terima kasih buat Pak Hidayat nih, pertanyaannya luar biasa banget. Ya, insya Allah bakal menginspirasi banyak orang kalau misalkan saya jawab nih. Saya jawab langsung aja ya. Ya, langsung jawab, boleh. Oke, siap. Yang pertama tadi pertanyaannya kan untuk Marketing langit. podcast bukan hanya sekedar ikhtiar bumi ya, tapi perlu marketing langit. Nah, saya sendiri jujur bukan orang yang benar-benar ibadahnya bagus yang bagi yang lain gitu ya. Intinya dari yang lain pasti ada yang lebih bagus dari saya. Cuman bagi saya gimana caranya ibadah satu dinilai 1000. Penilaian saya kayak gitu. Gimana ibadah satu dinilai 1000. Jadi ketika saya misalkan di depan mitra, bagaimana mitra itu berduha ketika saya mau duha nih. Jadi motivasinya pengen pahala satu jadi 1000. Ya. Nah, makanya saya ketika kenal ekoracing ini, wah ini bisa berlipat ganda pahala saya. Ibadah saya bisa berlipat ganda. Karena wajar kalau misalkan yang manusia naik turun ya Pak ya. Semangatnya naik turun, imannya naik turun gitu. Itu wajar. Makanya ketika saya kenal ekoracing ini kesempatan gitu. Untuk saya ngajak orang berduha, untuk saya ngajak orang tahajud, untuk orang saya ajak untuk sedekah dan lain sebagainya. Nah, ketika saya lagi turun ibadahnya, misalkan duanya lagi bolong-bolong, tahajudnya lagi bolong-bolong, tapi masih dapat pahala duhanya, masih dapat pahala tahajudnya. Kenapa? Dari orang yang saya ajak, akhirnya dia melakukan rutin gitu. Setidaknya dari sekian sekian ribu orang yang saya ajak untuk berduha, tahajud dan lain sebagainya, ada yang tetap maksimal tahajudnya, duhanya. Akhirnya saya masih tetap dapat pahalanya. Karena kan hukum agama kayak gitu ya, ketika kita menyampaikan satu, terus satu itu dilakukan, maka yang dilakukan tersebut kita mendapat pahalanya. Jadi saya nggak mengandalkan marketing langit sendiri Pak. Nah, yang saya lakukan gimana caranya marketing langit bareng-bareng gitu sama yang lain supaya berlipat ganda. Jadi nggak terlalu banyak amalan-amalan saya, yang terpenting yang untuk meningkatkan rezeki, untuk meningkatkan waktu supaya lebih berkualitas, duha. Nah, untuk mempercepat hajat, tahajud. Untuk melipat gandakan derajat kita, untuk menguatkan ucapan kita, Al-Quran. Nah, kalau di segi marketing langit, nah selain itu tambah ikhtiar buminya emang diperkuat lagi, dipercepat lagi, diperbanyak lagi, bergegas gitu. Nah, itu yang pertama ya, jawaban pertama. Puas nggak Pak kira-kira? Ya, lanjut. Oke, nah yang kedua tadi kan semangat Kang Dani ini luar biasa banget ya. Apa sih Kak, ada penolakan dan lain sebagainya. Justru penolakan itu adalah hal yang umum Pak. Ya, dimanapun kita berada, antara setuju dan tidak setuju ini normal gitu. Cuman cara pandang kita seperti apa itu yang paling penting. Ketika saya ditolak, cara pandang saya, oh dia menolak bisnis saya bukan karena dia nggak mau join, tapi karena dia belum paham. Saya yakin dia suatu saat pasti join. Nah, sambil di follow up, ketika dia nggak join pun ya nanti suatu saat pasti join. Masih ada aja penolakan Pak, normal gitu. Karena kalau misalkan sehebat-hebatnya kita ngobrol, sehebat-hebatnya kita prestasinya bagus gitu, kalau misalkan ketemu sama orang yang nggak tepat, ketemu sama orang yang negatif, ya tetap aja nolak gitu. Tapi sejelek-jeleknya kita presentasi, pencapaian kita masih biasa gitu. Ya ketika ketemu sama orang yang tepat, bisa aja langsung join gitu. Makanya yang paling penting di sini hukum angka Pak. Hukum angka. Jadi diperbanyak presentasinya aja, maka peluang untuk peluang untuk diterimanya lebih banyak gitu. Nah, kuncinya di situ. Yang penting main angka aja, jangan dimasukin hati, jangan dimasukin ke pikiran. Karena orang yang sukses aja, orang yang berhasil aja masih ditolak Pak, apalagi yang masih biasa-biasa aja gitu. Cuman yang sering saya katakan, kunci keberhasilan presentasi yaitu ketika kita berhasil membangun harapan orang. Kalau kita mau ngebangun harapan orang, pastikan kita punya harapan pribadi yang ingin kita wujudkan, yang kita share ke dia. Bahwa dengan bisnis ini, harapan kita bisa terwujud gitu. Begitupun harapan kamu, insya Allah bisa terwujud. Yang ketiga, jaringan. Kan jaringan udah banyak ya, pembinaannya kayak gimana kan udah puluhan ribu gitu. Nah, sebetulnya gini, kalau saya ambil simpelnya aja gitu. Karena kan bisnis ini itu binary ya Pak, cuman kanan kiri.
Nah, cuman kanan kiri, intinya satu orang sukses di kiri, satu orang sukses di kanan. Nah, kita jangan dulu berpikir bagaimana membina puluhan ribu. Yang terpenting yang harus kita pikirkan gimana caranya satu kiri satu kanan kita punya penghasilan minimal 100.000 sehari. Nah, kalau misalkan kiri kanan kita 100.000 sehari, berarti kita 200.000 sehari. 200.000 sehari berarti pasangan 4 kiri 4 kanan gitu ya. Nah, kalau 4 kiri 4 kanan dikali sebulan 360 udah mobilio gitu. Jadi mobilio nggak usah dipikirin, yang penting yang dipikirin gimana caranya kiri kanan kita ya dapat penghasilan minimal 100.000 per hari. Nah, itu yang di awal. Nah, nanti sambil ditingkatin. Ketika udah jaringan banyak ditingkatin. Jadi sebetulnya kalau misalkan udah di kondisi kayak Dani udah puluhan ribu seperti ini. Nah, gimana caranya sekali action tapi menyentuh semua gitu. Kayak misalkan dengan video YouTube, dengan Zoom meeting, dengan apa sekali action gimana bisa ngenyentuh semua. Karena kan namanya manusia ya wajar yang tangan cuma 2, kaki cuma 2, mulut cuma 1 gitu. Tapi gimana caranya dengan tangan cuma 2, kaki cuma 2, mulut cuma 1 bisa ngasih manfaat ke sebanyak-banyaknya orang. Karena kunci rezeki kan gitu, khairunas anfa'uhum linas gitu. Manusia yang terbaik atau misalkan sebaik-baiknya manusia itu adalah tergantung dari segi manfaatnya gitu. Siapa yang bermanfaat bagi banyak yang lain gitu. Nah, jadi tugas kita kalau kita pengen rezeki luas, pengen komisi kita besar, pengen kita kehidupannya jauh lebih baik, kebahagiaannya meluas. Nah, pastikan kita bermanfaat bagi yang lain. Semakin banyak orang manfaat dengan adanya kita, maka otomatis rezeki akan luas. Gak usah khawatir. Nah, yang penting tugas kita gimana caranya memperbanyak manfaat. Nah, yang keempat tadi pertanyaannya tentang apa tadi teh? Jam kerjanya. Jam kerja. Jam kerja. Oke, kalau saya sebetulnya kalau jam kerja nggak terlalu dihitung sih Pak. Tugas saya di bisnis ini yaitu kerja. Ketika kita bekerja sebagai karyawan, kenapa kita mau kerja? Karena dengan harapan sebulan dapat gaji gitu. Nah, bulan depan dapat gaji, yang kita fokusin tiap hari kerja. Nah, begitupun saya. Yang saya fokusin setahun 2 tahun ke depan kehidupan saya berubah. Nanti saya setahun ke 2 tahun ke depan mobil punya, rumah punya, penghasilannya minimal 80 juta, 100 juta dulu anggapannya ada ya, minimal 100 juta sebulan lah 2 tahun habis-habisan jalanin bisnis ini, mobil punya, rumah punya gitu. Nah, dengan harapan seperti itu saya melakukan tugas saya, kerja setiap hari dalam waktu 2 tahun, Pak. Karena apa, perusahaan pun nggak akan hitung-hitungan ke kita. Kalau kita nggak hitung-hitungan dengan perusahaan, kita benar-benar serius jalanin perusahaan ini, kita cintai bisnis ini, kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan, maka kehidupan kita insya Allah berubah total 180 derajat. Gitu ya. Jawab Pak Hidayat. Berarti 1 hari bisa 12 jam ya perjalanan nih? Mungkin lebih Pak. Lebih, Mungkin lebih. Karena kadang-kadang saya sampai subuh masih jalanin PTBS, kadang-kadang habis subuh baru tidur, ada yang bangunin lagi, ada yang bawa calon member, ada yang member yang mau sharing gitu. Alhamdulillah kediaman saya banyak banget tamu. Ya makin banyak silaturahmi, insya Allah makin banyak rezeki. Iya, betul. Bisa 24 jam ini non-stop ini. Nah, kalau sekarang aja alhamdulillah udah mulai nikmatin. Tapi mau jalanin lagi nih karena target saya sebelum usia 30 tahun pokoknya harus ada 100 miliar di rekening saya. 100 miliar. Pokoknya aset kekayaan harus ada 100 miliar. Nah, Masya Allah. Ada lagi yang mau tanyain? Pak Hidayat udah terjawab semua? Oke, yang lain. Oh, Pak Rusdi dari Serang mau nanya apa, Pak? Siap. Yang keras suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi nama saya Dolita Sinuan, asli saya dari Medan dan domisili sekarang tinggal di Kota Serang. Oke, siap Pak Rusdi. Ya, yang mau saya pertanyakan, bagaimana menarik teman kita atau rekan kita yang sedang berada di zona nyaman? Karena jujur, saya kebetulan profesi advokat dan banyak teman-teman saya yang di zona nyaman nih. Bagaimana menarik mereka untuk bisa ikut bergabung bersama kita bergabung di bisnis dekorasi ini? Oke, siap. Sebelum saya jawab ya, intinya bagaimana dulu nih cara saya keluar dari zona nyaman saya dulu gitu ya. Kenapa saya mau jalanin bisnis ini gitu. Nah, 3 alasan utama kenapa saya jalanin bisnis ini. Yang pertama, buat backup income gitu. Nah, di mana banyak orang yang ketika udah kerja nih dia udah nyaman dengan penghasilannya, yang udah usaha dengan penghasilan yang lumayan, udah nyaman dengan penghasilannya. Nah, dulu kenapa saya mau jalanin PTBS? Karena saya nggak tahu dengan masa depan gitu.
Nah, dengan PTB saya bisa membackup income saya. Oke, misalkan saya saat itu masih ada penghasilan di luar Eko Racing gitu. Tapi apakah penghasilan ini akan akan bertahan lama gitu ketika misalkan ada problem. Contoh misalkan ternyata dulu saya nggak tahu bakal ada COVID, tapi kedepannya bisa aja ada problem gitu, ada bencana yang tidak kita sukai gitu. Misalkan dengan gempa bumi, dengan misalkan adanya tsunami, dengan adanya banjir dan lain sebagainya yang tidak kita ketahui, yang akhirnya sesuatu yang nyaman itu akhirnya apa? Jadi nggak nyaman gitu. Misalkan contoh tadinya kerja, kena PHK, kan nggak nyaman. Yang tadinya usaha udah bagus, penghasilan udah luar biasa, tahu-tahu ada masalah, ada problem, akhirnya nggak nyaman gitu karena usaha kita bangkrut. Nah, akhirnya apa? Ketika saya terus jalanin bisnis ini, alhamdulillah dalam waktu 2,5 tahun kan hasil luar biasa. Nah, ketika kemarin COVID, yang lain bingung. Kerja ya udah nggak nyaman karena udah kena PHK, mau kerja lagi bingung kerja apa, ada yang punya usahanya bangkrut gitu dan lain sebagainya. Nah, untung saya jalanin PTBS gitu. Untung saya dulu ngingetin ke kamu supaya backup income. Bisnis ini bisa nge-backup income kamu. Jadi ketika bisnis kamu atau usaha kamu atau kerjaan kamu udah nggak normal, dan tiba-tiba ada masalah, insya Allah PTBS jadi peluang untuk membackup penghasilan gitu. Nah, itu alasan pertama kenapa saya serius jalanin bisnis ini. Yang kedua, inflasi, Pak. Yang namanya inflasi itu nggak bisa ditahan-tahan, nggak nunggu kita punya penghasilan gede, nggak nunggu kita punya aset banyak gitu, baru inflasi naik gitu. Nah, inflasi ini hampir terjadi tiap tahun, dan tiap tahun inflasi lebih besar daripada naiknya penghasilan kita, naiknya gaji kita. Nah, saya nggak mau inflasi naik lebih besar daripada penghasilan kita. Nah, ketika saya lihat PTBS ya, ini menawarkan aset kekayaan yang begitu besar gitu. Nah, kalau saya jalanin serius, wah insya Allah nih. Makanya kita kasih tahu nih ke member kita, ke teman kita, ke saudara kita ya, yang berjuang bersama kita. Ingat, harga tanah nggak bakal turun, naik terus. Dan nggak akan nunggu kita punya duit untuk beli rumah. Nah, harga 1 miliar tahun ini sama tahun depan beda. Harga bahan pokok tahun ini sama tahun depan beda. Nah, pertanyaannya penghasilan kita tahun ini sama tahun depan beda nggak? Atau malah cenderung turun atau malah naiknya cuma sedikit. Nah, kalau saya pengennya secepatnya nih bangun aset. Nah, bisnis ini bisa kenapa? Karena dengan alasan ketiga, yaitu pelipat gandangan hasil. Jadi di bisnis ini bisa melipat gandakan penghasilan kita. Maksudnya gimana, Kang Dani? Inilah logikanya. Kalau di luar sana kita pengen punya contoh 1,67 miliar, itu mungkin dengan cara nabung pribadi, kerja pribadi, usaha pribadi. Ditabungin hingga akhirnya dibeliin aset. Nah, di bisnis ini ya, kita kerjanya mengajak orang ya, mengasih informasi bisnis ini, bahwa peluang bisnis ini insya Allah bisa merubah hidup dia. Kayak bisnis ini bukan bicara single power, Pak Rusdi. Bisnis ini bicara kekuatan tim. Dimana kalau misalkan kita kerja, mungkin kita hasil dari sendiri, usaha hasil dari sendiri, baru kita tabungin, kita beli aset, betul nggak? Nah, kalau di bisnis ini, kita jalanin bisnis ini, kita misalkan contoh dengan sederhana marketing plan aja. Cuman ajak 2 gitu. Di awal misalkan kita cuman ajak 2, dapat 1 kiri 1 kanan. Nah, 1 poin kiri 1 poin kanan, kan saya pernah bilang bahwa lagi nabung 278.000 per poin. Karena kan targetnya 3.000 poin kiri, 3.000 poin kanan, total reward 1,67 miliar. Kalau 1,67 miliar dibagi 6.000 poin, per poin 278.000 gitu. Nah, kalau misalkan cuma duplikasi 2 aja, 1 kiri 1 kanan, itu kan udah 2 poin, kita lagi nabung 500.000. Di bulan kedua kita nggak ngajak, tapi 2 orang ini masing-masing 2, bertumbuh 2 kiri 2 kanan. Nah, berarti lagi nabung 1 juta. Goyang 4 poin dikali 278.000. Nah, bukan hanya pribadi, tapi bareng tim. Nah, ini yang luar biasa, yang saya senang gitu. Dimana tabungan saya bertumbuh terus, tabungan poin ini bertumbuh terus, tahu-tahu jadi mobilio, tahu-tahu jadi Pajero, tahu-tahu jadi rumah. Dan nggak dijalanin sendiri gitu. Ini asiknya nggak dijalanin sendiri, bangun sistem. Wah, ini yang luar biasa, dimana bangun sistemnya nggak perlu mikirin modal, nggak perlu mikirin istilahnya legalitas, nggak perlu mikirin produk, cuman modal ngomong doang, modal mulut hasil miliaran. Nah, ini yang saya senang, ini alasan utama kenapa saya sering jalanin bisnis ini. Nah, bagi teman-teman yang nyaman tinggal sampai ini nih, insya Allah mereka nggak nyaman lagi, mereka fokus jalanin bisnis ini. Gitu, Pak Rusdi, gimana? Ya. Oke, Pak Rusdi, cukup ya. Satu lagi pertanyaan, kalau nggak ada kita udahan. Ada lagi satu lagi yang mau nanya? Oke, Teh Holis, gimana? Ada satu pertanyaan terakhir ya.
Makanya kan kalau misalkan kan Kurang keras suaranya teh. Suaranya kurang keras. ya akan kan dapat prokes dalam 1 hari. Kalau boleh tahu itu caranya seperti apa prosesnya Kang? Kalau pro, oke. Apakah dari YouTube, terus apakah dari list database di bisnis jaringan sebelumnya? Makasih Kang. Oke, kalau misalkan bicara cara, sebetulnya kan konsep saya emang dari dulu gimana caranya bermanfaat bagi banyak orang ya teh. Alhamdulillah di bisnis sebelumnya saya udah pernah ngebantu juga banyak orang, walaupun dia bukan jaringan saya bantu, saya bina, saya kasih pemahaman, hingga akhirnya alhamdulillah bisa berjalan gitu. Nah ketika saya di Eko Racing, nggak serta-merta mereka akan trust langsung gitu. Tapi yang saya pikirkan gini teh, kunci dari keberhasilan kita di bisnis di usaha apapun, yang pertama kan brand, nama kita bagaimana, nama yang kita pampang ke mereka, yang dikenal sama mereka itu seperti apa. Semakin baik semakin bagus gitu. Kalau misalkan mereka kenal kita adalah orang hebat, orang baik, orang yang tulus, orang yang ikhlas ngebantu, orang yang banyak ilmunya dan lain sebagainya, maka mereka kan lebih ketika kita menawarkan bisnis ini, mereka akan lebih percaya ke kita daripada yang lain gitu. Nah itu yang pertama, brand ya. Saya tetap menjaga branding saya, makan diperluas lagi, diperbanyak lagi, diperbesar lagi. Nah yang kedua, database. Nah database ini pastikan jauh lebih banyak lagi gitu. Ketika saya dulu awal join di bisnis ini, saya udah punya database sebelumnya, kurang lebih ya berapa ribu gitu database sebelumnya. Cuman pasti lebih banyak yang negatif, itu wajar gitu. Karena setiap orang rata-rata di Indonesia kan kebanyakan negatif, walaupun udah pernah kita didik sebelumnya untuk berpikir positif dan lain sebagainya. Tapi karena kita mungkin menjalankan sesuatu yang berbeda dengan mereka, pasti banyak yang lebih negatif. Nah, maka dari itu database itu gimana caranya saya tetap kasih ilmu, kasih pendidikan, kasih pemahaman, kasih motivasi dan lain sebagainya. Sok jalan aja di bisnis kamu. Misalnya kamu juga berhasil sambil saya broadcast perkembangan saya di Eko Racing. Nah sambil saya cari database baru, karena database ini penting bagi perusahaan besar. Database itu harta karun teh, makanya mereka jaga, mereka tambahin lagi databasenya. Supaya apa? Supaya jangka panjangnya mau usaha apapun mereka lebih cepat gitu. Mau ada produk baru nih, launching produk baru, karena databasenya udah banyak, share ke database dia sambil terus nambah database baru. Karena kunci keberhasilan perusahaan besar ya kayak gitu, bagaimana branding dia, dikenal seperti apa, dan database-nya berapa. Semakin banyak database kita, insya Allah semakin besar. Jadi bukan closing-nya yang paling penting, tapi database-nya yang paling penting. Terkadang kita lupa dengan database, akhirnya kita lupa untuk follow up gitu. Nah kalau saya lebih fokus ke database, bagaimana saya ketika menawarkan bisnis ini, oke nggak apa-apa nolak bisnis ini, yang penting masih nerima saya. Jika saya mengasih masukan, ilmu dan sebagainya, dia masih mau nerima gitu. Nah, nggak apa-apa nggak closing langsung, tapi sebelumnya saya berusaha untuk closing langsung. Kalau nggak closing langsung, yang penting database, jangan kenyamanan. Yang terpenting dia masih nerima saya. Nah, jadiin database baru saya, terus kemudian cari lagi, jadiin database baru saya, cari lagi, masukin ke database baru saya, sambil saya follow up, yaitu dengan cara broadcast. Nah, sebelum dia memblokir saya, berarti dia masih kepo dengan bisnis saya. Apa dia aja share aja gitu. Karena saya udah pernah memberikan yang terbaik juga buat mereka masih kepo aja dengan saya gitu, masih scrolling status saya, masih cek status saya gitu, cek status WhatsApp dan lain sebagainya. Wah, karena apa? Karena sebelumnya kita udah bermanfaat bagi dia, makanya saya jaga bener nih branding, terus jaga bener nih database gitu, bahkan ditambah terus database. Dan alhamdulillah itu yang membuat saya dalam waktu 40 hari Mobilio cari terus yang baru sambil terus broadcast. Sebelum ngeblokir berarti dia masih kepo dengan kita gitu. Oke, kejawab deh Holis. Oke, dahsyat. Paling itu aja mungkin ya obrolan kita kali ini, karena masih banyak agenda. Saya simpulin aja tadi dari pertanyaan mitra-mitra. Dari pertanyaan awal, Kang Dani ngerjainnya berapa jam sehari, bahkan bisa lebih dari 8 jam. Jadi kayak kebiasaan ya, jadinya bukan kerja. Jadi kebiasaan sehari-hari yang dilakukan sehingga bisa menghasilkan income. Itu yang dilakukan Kang Dani. Plus kebiasaan itu dilakukan juga marketing langitnya, saya marketing buminya ya. Terus Kang Dani selalu berusaha nggak ada di posisi nyamannya, sehingga dia terus ngejar impian-impiannya ya. Impian-impiannya bahkan terakhir pengen 100 miliar ya. Ya insya Allah 100 miliar. Terus terakhir gimana caranya kita bisa dapat reward dengan cepat, ya kita harus punya database yang banyak berarti. betul. Ya, jaringan yang banyak. Ya. Jaringan itu adalah orang-orang yang percaya ke kita. Makanya kita penting membangun branding di awal ya. Betul. Walaupun ketika kita prospek mitra, mungkin mitranya belum nerima terhadap bisnis kita, yang penting mereka nggak putus silaturahmi dengan kita. Betul. Betul ya, kesimpulannya segitu ya. Betul. Sehingga cepat atau lambat yang menolak itu akan ikut dengan kita seiring prestasi kita nanti. Yes. Nah, itu yang dilakukan Kang Dani, kesimpulan.
Kesimpulannya itu menurut saya ya. Paling itu aja dari kita ya. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke rumah 1 miliar. Nanti kita lanjut vlognya.